dokumen lebih tua dari kitab suci tentang kisah Nabi Nuh. Di berbagai kitab suci, kita mengenal kisah Nabi Nuh, sosok yang diperintahkan Tuhan untuk membangun bahtera besar dan menyelamatkan makhluk hidup dari bencana banjir dahsyat. Namun, tahukah kalian bahwa kisah serupa ternyata telah tertulis dalam tablet kuno yang berasal dari peradaban Sumeria, ribuan tahun sebelum Taurat, Alkitab, dan Al-Quran? Menurut perhitungan tradisional Yahudi, berdasarkan kalender Ibrani, kitab suci Taurat turun ke Nabi Musa lebih dari 3.100 tahun yang lalu. Sedangkan teks tertua yang menceritakan kisah banjir besar adalah Prasasti Nippur, yang diperkirakan ditulis sekitar tahun 2100 sebelum Masehi, atau lebih dari 4.100 tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa Prasasti Nippur merupakan dokumen tertua yang menceritakan tentang sesosok manusia pilihan yang selamat dari banjir besar. Apakah ini bukti bahwa kisah Nabi Nuh sudah dikenal oleh peradaban kuno sebelum muncul dalam kitab suci? Tablet kuno yang mengungkap kisah Ziusudra. Pada tahun 1899, sekelompok arkeolog menemukan pecahan tablet tanah liat di kota kuno Nippur, salah satu kota tertua di Mesopotamia. Tablet ini, yang dikenal sebagai tablet Nippur, berisi tulisan dalam aksara Paku yang menceritakan kisah seorang pria bernama Ziusudra yang selamat dari banjir besar setelah menerima peringatan dari para dewa. Tablet ini diyakini ditulis pada sekitar 2100 SM, tetapi ceritanya kemungkinan berasal dari tradisi lisan yang jauh lebih tua. Bahkan mungkin berasal dari sekitar 2900 sampai 2500 sebelum Masehi, saat Mesopotamia mengalami banjir besar yang tercatat dalam catatan geologi. Kisah Ziusudra. Menariknya, kisah Ziusudra ini sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam kitab-kitab suci, seperti Al-Quran, Alkitab, hingga Taurat. Mari kita lihat beberapa kesamaan. 1. Kehadiran banjir besar yang menghancurkan dunia. Baik dalam kisah Ziusudra maupun Nabi Nuh, dunia mengalami banjir besar yang menghancurkan hampir seluruh umat manusia dan peradaban yang ada. Dalam kisah Ziusudra, para dewa memutuskan untuk mengirimkan banjir besar sebagai cara untuk mengurangi populasi manusia yang dianggap melakukan kerusakan dan mengganggu para dewa. Berikut adalah terjemahan bagian penting dari Prasasti Nippur tentang pengumuman akan datangnya banjir. Dewa Enlil memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dengan banjir. Tetapi Enki, dewa kebijaksanaan, berbelas kasihan kepada Ziusudra, raja dan imam yang saleh. Enki berbicara kepadanya melalui dinding sebuah gubuk, memperingatkan tentang banjir yang akan datang, dan memerintahkannya untuk membangun sebuah kapal besar agar dapat bertahan hidup. Dalam kisah Nabi Nuh, Tuhan menurunkan banjir sebagai hukuman atas kejahatan dan kemaksiatan umat manusia yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Surah Al-Qamar 54, ayat 11-12. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang telah ditetapkan. Dua kisah ini sama-sama berbicara tentang bencana besar yang melanda seluruh dunia sebagai bentuk intervensi ilahi terhadap manusia. 2. Seorang pria yang dipilih untuk selamat baik Ziusudra maupun Nabi Nuh adalah tokoh utama yang dipilih oleh para dewa atau Tuhan untuk diselamatkan dari banjir. Ziusudra adalah raja kota Shuruppak, seorang pria yang dikenal bijaksana, taat kepada para dewa, dan memiliki hubungan khusus dengan mereka. Karena itu, Dewa Enki memberitahunya tentang banjir yang akan datang dan memberinya petunjuk untuk membangun bahtera. Nabi Nuh dikenal sebagai nabi yang saleh dan lurus, yang tetap setia kepada Allah meskipun kebanyakan orang di sekitarnya sudah menyimpang. Allah memilihnya untuk membangun kapal dan menyelamatkan kehidupan di bumi. Dalam kedua kisah, hanya satu orang utama yang dipilih sebagai penyelamat karena sifatnya yang saleh dan taat kepada Tuhan atau dewa. Ketiga, perintah untuk membangun kapal bahtera. Baik Ziusudra maupun Nabi Nuh diperintahkan untuk membangun sebuah kapal besar untuk menyelamatkan diri dari banjir. Dalam kisah Ziusudra, Dewa Enki memberinya perintah dan petunjuk tentang ukuran kapal.
bahan yang digunakan, serta cara membuatnya tahan air. Terjemahan yang direkonstruksi dari prasasti Nippur berbunyi, dinding buluh, dinding buluh. Perhatikanlah kata-kataku, rumah buluh, rumah buluh. Dengarkanlah perkataanku, manusia Syurupak, putra Ubaratutu. Robohkan rumahmu dan bangunlah sebuah kapal. Tinggalkan kekayaanmu, selamatkan nyawamu. Buanglah harta duniawi, dan bawalah makhluk hidup bersamamu. Dalam kisah Nabi Nuh, Allah memberikan perintah yang sangat detail tentang panjang, lebar, dan tinggi kapal, serta perintah untuk melapisinya dengan tar, aspal, agar tidak bocor. Dalam kitab Taurat, kisah tentang perintah membangun bahtera terdapat dalam kitab Kejadian, Bereshit 6:16. Inilah yang harus engkau buat. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah atap untuk bahtera itu, dan tinggalkan 1 hasta di atasnya. Letakkan pintu di sisi bahtera itu, dan buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Konsep membangun kapal raksasa sebagai sarana penyelamatan dari bencana besar adalah elemen yang sangat mirip dalam kedua kisah ini. 4. Membawa keluarga dan hewan ke dalam kapal baik Ziusudra maupun Nabi Nuh membawa keluarganya dan berbagai jenis hewan ke dalam kapal untuk memastikan keberlangsungan hidup setelah banjir. Ziusudra membawa keluarga, pelayan, dan berbagai hewan, termasuk ternak dan hewan liar, serta benih tanaman untuk memastikan kehidupan bisa berlanjut setelah air surut. Nabi Nuh membawa keluarga terdekatnya dan berpasang-pasangan hewan dari setiap jenis, sesuai perintah Allah agar spesies makhluk hidup tetap bertahan setelah banjir berakhir. Kejadian 6:17-19. Aku akan mendatangkan air bah ke atas bumi untuk membinasakan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu. Dari segala yang hidup, dari segala makhluk, engkau harus membawa 2 dari tiap jenis ke dalam bahtera itu, supaya mereka tetap hidup bersamamu, jantan dan betina. Konsep menyelamatkan keluarga dan hewan dari bencana banjir merupakan tema utama yang ada dalam kedua kisah ini. 5. Banjir bertahan dalam jangka waktu tertentu. Kedua banjir dalam kisah ini tidak berlangsung selamanya, tetapi terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum akhirnya surut. Dalam kisah Ziusudra, banjir berlangsung selama 7 hari 7 malam sebelum air mulai surut dan kapal akhirnya mendarat di pegunungan. Berikut adalah terjemahan yang direkonstruksi dari teks kuno prasasti Nippur yang masih tersisa. Selama 7 hari dan 7 malam, angin dan banjir melanda, badai besar menerjang bumi. Pada hari ke-7, badai mereda, air banjir surut. Ziusudra membuka jendela kapalnya, dan cahaya matahari bersinar masuk. Lalu ia bersujud dan mempersembahkan korban kepada para dewa. Dalam kisah Nabi Nuh, banjir berlangsung selama 40 hari, 40 malam, dengan hujan turun tanpa henti, tetapi air baru benar-benar mulai surut setelah berbulan-bulan. Meskipun durasi banjir berbeda, keduanya mengisahkan banjir yang berlangsung cukup lama hingga akhirnya kapal mereka mendarat di daratan yang tinggi. Kapal mendarat di pegunungan baik kapal Ziusudra maupun kapal Nabi Nuh akhirnya mendarat di atas sebuah gunung setelah banjir surut. Kapal Ziusudra dikatakan mendarat di gunung yang tinggi, meskipun teks asli yang menyebutkan lokasi spesifiknya telah rusak. Namun, banyak yang menghubungkannya dengan Gunung Zagros atau wilayah sekitar Mesopotamia. Kapal Nabi Nuh disebutkan mendarat di Gunung Judi, yang menurut tradisi Islam terletak di daerah Turki. Dalam Alkitab, disebutkan bahwa kapalnya mendarat di Gunung Ararat, yang juga terletak di wilayah yang sama. Kedua kisah menggambarkan kapal berhenti di gunung setelah banjir surut, sebagai simbol keselamatan setelah bencana. 7. Melepaskan burung untuk mencari daratan. Baik Ziusudra maupun Nabi Nuh melepaskan burung untuk melihat apakah air sudah benar-benar surut. Ziusudra melepaskan beberapa burung secara bertahap. Pertama melepaskan burung merpati, namun kembali karena tidak menemukan tempat mendarat. Setelah beberapa hari diperintahkan burung layang-layang, namun kembali ke bahtera dengan alasan yang sama.
Dan burung terakhir adalah burung gagak, tidak kembali ke bahtera, yang berarti telah menemukan tempat untuk mendarat. Nabi Nuh melepaskan burung gagak dan burung merpati. Gagak terbang tetapi tidak kembali, sedangkan burung merpati kembali karena belum menemukan daratan. Setelah beberapa hari, burung merpati yang dilepaskannya kembali membawa daun zaitun, tanda bahwa air sudah surut. Dalam Alkitab, kisah tentang Nabi Nuh melepas burung untuk mengecek apakah air bah sudah surut terdapat dalam Kejadian 8 ayat 6 hingga 12. Setelah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap bahtera yang dibuatnya, lalu melepaskan seekor gagak. Dan gagak itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ia menunggu 7 hari lagi, lalu dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi. Kedua tokoh menggunakan burung gagak dan merpati sebagai indikator bahwa dunia mulai kembali kering, yang menunjukkan detail yang hampir identik dalam kedua kisah. Persembahan ke-8 kepada Tuhan Dewa. Setelah selamat, baik Ziusudra maupun Nabi Nuh melakukan pengorbanan kepada Tuhan atau para dewa sebagai bentuk syukur. Ziusudra membuat altar dan mempersembahkan korban kepada para dewa, dan para dewa yang awalnya marah akhirnya menjadi tenang dan menerima pengorbanannya dengan senang hati. Nabi Nuh juga membangun mezbah dan mempersembahkan kurban kepada Allah sebagai tanda syukur karena telah menyelamatkannya dan keluarganya. Dalam Alkitab, kisah tentang Nabi Nuh melakukan persembahan setelah kapalnya mendarat memang disebutkan dengan jelas. Ayat yang relevan adalah Kejadian 8, ayat 20-21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ia mengambil beberapa dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan." Kedua tokoh menunjukkan rasa syukur melalui persembahan yang menunjukkan tema spiritual yang mirip dalam dua cerita ini. Bukti geologis. Apakah banjir ini nyata? Jika kisah Ziusudra, Utnapishtim, dan Nuh memiliki kesamaan, apakah ada bukti ilmiah bahwa banjir besar ini benar-benar terjadi? Pada tahun 1929, arkeolog Leonard Woolley menemukan lapisan lumpur tebal di kota Ur, Mesopotamia, yang menunjukkan adanya banjir besar sekitar tahun 2900 sampai 2500 SM. Selain itu kuilah, para ilmuwan juga percaya bahwa Laut Hitam mengalami kenaikan air secara drastis sekitar tahun 5600 SM yang menyebabkan wilayah luas di sekitarnya tenggelam. Jika peristiwa ini benar-benar terjadi, maka sangat mungkin bahwa kisah Ziusudra adalah ingatan kolektif peradaban kuno tentang bencana yang pernah mereka alami. Kesimpulan, apakah Ziusudra adalah Nabi Nuh? Penemuan tablet Nippur yang berisi kisah Ziusudra menunjukkan bahwa kisah banjir besar telah ada dalam budaya manusia jauh sebelum kitab-kitab suci ditulis. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah benar ada catatan tentang manusia pilihan yang selamat dari banjir besar yang lebih tua dari kitab-kitab suci yang kita ketahui selama ini? Ataukah cerita dalam prasasti Nippur ini secara kebetulan memiliki cerita yang sama dengan apa yang dimuat kitab suci ribuan tahun setelah prasasti ini dibuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan sejarah, misteri, dan fakta-fakta tersembunyi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.